Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Rumayatun Nikmah, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kutai Timur. Aksi nyata diseminasi budaya positif di SDN 003 Sangatta Utara. Latar belakang: belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah, terutama guru, tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep inti tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Tujuan: 1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. 2. Terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Tolak ukur: terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama wali kelas dan murid. Murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Terlaksananya penyelesaian masalah siswa menggunakan segitiga restitusi. Lini masa: berkoordinasi dengan kepala sekolah, berkoordinasi dengan seluruh guru, melakukan diseminasi konsep inti budaya positif, menyusun keyakinan kelas. Hasil keyakinan kelas ditempel pada kelas masing-masing. Dukungan dari kepala sekolah, wali kelas, rekan sejawat, murid. Perlengkapan pembuatan keyakinan kelas yaitu karton, post-it, spidol warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, bisa kita ikutin kata-kata saya untuk menyemangati diri kita semua dengan mengucapkan salam dan bahagia. Seperti itu ya. Oke, kita mulai, kita sama-sama ya. Salam dan bahagia. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga kita yang ada di sini selalu bahagia, selalu sehat. Saya berterima kasih sekali kepada Bapak Kepala Sekolah karena sudah mengizinkan saya untuk diseminasi tentang budaya positif. Namun beliau tidak bisa hadir karena beliau hari ini ada kegiatan ke Dinas Pendidikan. Jadi di sini diwakili oleh Bapak Bambang, dan saya terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru semua karena sudah meluangkan waktunya untuk kita berbagi ilmu. Di sini kita berbagi ilmu ya Bu. Sebenarnya budaya positif itu sudah kita lakukan. Bahkan semua Bapak Ibu guru juga sudah melakukannya. Sebelum kita mulai, kita luangkan waktu bersenyum terlebih dahulu. Ya, kita yuk bareng-bareng sama-sama kita rilekskan badan kita rilekskan diri kita dengan bersenyum. Kita bersenyum 10 detik. Bersenyum dimulai. Alhamdulillah, cantik-cantik dan ganteng-ganteng Bapak Ibu semua. Oke, sebelum kita memulai diseminasi ini, di sini
Kita buat kesepakatan dulu. Kesepakatan forum desiminasi. Nah, ayo Bapak Ibu, kan kalau kita di kelas itu sama anak-anak kita bikin yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, sekarang Bapak Ibu kita bikin kesepakatan forum desiminasi. Coba sekarang kesepakatan apa yang mau dikeluarkan? Mohon masukannya. Ayo, Bapak Ibu, kesepakatan apa yang mau kita pakai hari ini? Contohnya nih, memberikan tanggapan, boleh. Menghormati, bisa. Yang penting kita menggunakan kata-kata positif, ya. Di sini kita menggunakan kata-kata positif. Ayo, Bapak Ibu, kesepakatan apa yang mau kita pakai hari ini? Mendengarkan dan memperhatikan materi saat disampaikan. Mendengarkan dan memperhatikan materi saat disampaikan. Mendengarkan dan memperhatikan saat materi disampaikan. Oke. Selanjutnya, ayo apa Bapak Ibu, kesepakatan apa lagi? Yang pertama itu, ayo masukkan Devi atau ibu-ibu yang lain. Pak Rahman, siapa tahu? Ayo, kesepakatan apa? Ayo, semangat dong. Menghargai pendapat teman. Yang kedua, menghargai pendapat teman. Setelah itu apa Bu? Pak? Tidak ber tidak bercerita itu masuk dalam kata negatif. Positifnya berarti kan ada kata tidak. Kalau positif itu kan tidak ada kata tidak. Fokus. Oke, boleh. Fokus. Habis itu apa lagi Pak, Bu? Ada lagi? Konsentrasi. Ayo Bapak Ibu, ada lagi? Apakah sudah cukup 3 itu saja atau kita tambah lagi? Cukup. Jadi kesepakatan forum desiminasi kita hari ini yang pertama yaitu mendengarkan dan memperhatikan saat materi disampaikan. Yang kedua, menghargai pendapat teman. Dan yang ketiga adalah konsentrasi. Gimana, kita setuju semua dengan kesepakatan yang sudah kita buat? Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke materi
tentang budaya positif. Budaya positif, Bapak Ibu semuanya pasti sudah tahu apa sih itu budaya positif. Kalau menurut Bapak Ibu apa sih itu budaya positif? Oke, melakukan hal-hal yang baik. Nah, di sini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu dan bertanggung jawab. Budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan-pendidikan yang berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik, guru juga bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Jika budaya positif telah terwujud, maka akan tercipta murid yang saling mendukung dan menguatkan serta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Nah, budaya positif, konsep inti budaya positif itu ada 6. Yang pertama yaitu disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Oke, kita bahas dulu yang pertama, disiplin positif. Saya tanya sama Bapak Ibu semua, apa sih itu disiplin positif? Ayo Bapak, Ibu, apa itu disiplin positif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiplin positif menurut pemahaman saya adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kita terapkan baik untuk anak-anak atau diri kita sendiri dimanapun kita berada. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Fatima. Disiplin positif adalah hal baik yang perlu kita terapkan untuk diri kita sendiri atau kepada siswa kita dimanapun kita berada. Ada yang berpendapat lain, apa itu disiplin positif? Oke, silakan maju Bapak. Mic-nya tidak sampai di sana soalnya. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Disiplin positif itu pendekatan untuk mendidik anak agar menerapkan disiplin dari dalam diri mereka tanpa hukuman dan hadiah. Terima kasih. Oke, disiplin positif adalah tanpa harus memberikan hukuman atau hadiah. Ada benarnya ya Pak ya. Oke. Nah, apa sih itu disiplin positif? Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi, secara umum disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Pak Abdurrahman. Tepuk tangan buat Pak Abdurrahman. Oke, kita lanjut. Tujuannya disiplin positif adalah menanam
fungsi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia dan berdasar pada nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada kata-kata nilai-nilai kebajikan. Sekarang saya tanya, apa itu nilai-nilai kebajikan? Ayo, Bapak Ibu, ada yang nggak tahu? Ada yang tahukah apa itu nilai-nilai kebajikan? Silakan. Ayo Bapak Ibu, apa itu nilai kebajikan? Bu Sinta, apa itu nilai kebajikan? Ayo, apa itu nilai kebajikan? Pak Ben, para Venus. Manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sifat-sifat yang positif, kata Ibu Komang. Nah, ayo Ibu Sum, apa Ibu Sum? Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sifat-sifat positif yang mau dicapai oleh manusia, yang dicapai setiap manusia, yang merupakan tujuan dari individu. Oke, sekarang nilai-nilai kebajikan itu ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ini kan sudah sering ya kita dengar, bahkan mungkin sudah kita terapkan ke anak-anak kita. Inilah nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan kepada anak-anak kita. Kenapa nilai kebajikan ini kita terapkan? Karena nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila ini juga termasuk penilaian yang kita lakukan kepada anak-anak kita. Makanya nilai kebajikan ini harus kita lakukan. Nilai apa aja kayak itu? Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kebinekaan global, kreatif, benaran kritis. oke, bisa kita nyanyi sama-sama dulu Bu? Dimensi profil belajar Pancasila ya. Oke, sama-sama kita. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, selanjutnya yaitu tentang teori kontrol. Makna kontrol pada dasarnya adalah kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid itu tidak memiliki kemauan untuk melaksanakannya. Walaupun guru mengontrol pribadi murid, hal tersebut terjadi
Karena murid dengan mengizinkan dirinya untuk dikontrol saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, sekarang dari nilai stimulus respon yang dulunya kita berpikir diri kita itu adalah stimulus respon, tetapi sekarang kita rubah menjadi teori kontrol, yang mana dulu kita berpikir realitas bahwasanya kita semuanya sama, semua orang memiliki hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang kalah itu adalah stimulus respon, pemikiran kita pada saat itu. Nah, sekarang kita harus merubah bagaimana cara berpikir kita. Kita harus merubah pola pikir kita menjadi teori kontrol, yang mana realitas kita itu berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi orang itu tidak sama. Setiap orang itu pasti memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak boleh memaksakan diri orang lain harus sependapat, sepandangan dengan kita, tidak boleh. Kalau pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda. Terus semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap apa yang dilakukan itu pasti mempunyai tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain tidak berhak untuk mengontrol diri kita. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang-menang. Kalau dulu kita berpikir menang kalah, kalau sekarang kita harus merubah pola pikirnya, yaitu menang-menang. Jadi semua orang itu menang sesuai dengan pemikiran mereka masing-masing. Oke. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, di sini saya tanya, apa sih itu motivasi perilaku manusia? Ayo, Bapak, Ibu, motivasi perilaku manusia itu apa? Motivasi perilaku manusia adalah keinginan dari dalam diri kita sendiri untuk merubah ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Motivasi perilaku manusia menurut Ibu Fatimah, apa tadi Bu? Keinginan dari dalam diri dia sendiri. Ada yang lain, apa itu motivasi kontrol? Yang datang dari dalam atau keluar untuk melakukan sesuatu tujuan. Ayo Ibu Sum, apa Bu? Apa itu motivasi perilaku manusia? Dorongan atau yang datang dari luar atau dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Oke, dorongan yang berasal dari diri seseorang untuk menghasilkan tujuan tertentu. Nah, motivasi
motivasi perilaku manusia menurut Danny Gerson dalam buku Rich School Discipline menyatakan ada 3 motivasi manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, hukuman dan penghargaan. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas dan sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Alfian Kohon berpendapat, penghargaan maupun hukuman adalah cara kontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohon, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Nah, lanjut kita ke keyakinan kelas. Kita sudah pernah belum melakukan keyakinan kelas, Bapak Ibu? Sudah kita lakukan di kelas kita masing-masing? Sudah, ada yang belum. Oke, mulai hari ini kalau bisa kita buat keyakinan kelas ya Bapak Ibu, di kelas kita masing-masing kita terapkan kepada peserta didik kita. Contohnya salah satu keyakinan kelas itu apa Bapak Ibu? Keyakinan dan kesepakatan itu sama apa? Baik, kalau untuk contohnya mungkin bisa seperti datang tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas yang diberikan, seperti dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Pak Beni. Jadi salah satu keyakinan kelas yaitu datang tepat waktu. Oke, sekarang kita lihat keyakinan sekolah atau kelas. Seseorang akan lebih tergerak dan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian aturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, bukan sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Motivasi intrinsik itu apa sih Bapak Ibu? Motivasi yang ada di dalam diri seseorang. Motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang atau motivasi yang berasal dari dalam diri murid itu sendiri. Itulah yang dinamakan motivasi intrinsik. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Apa sih peran guru? Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah difahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Dan saya berharap semua Bapak Ibu guru di sini semua sudah melakukan yang namanya keyakinan
kelas. Nah, kebutuhan dasar manusia. Oke, sekarang saya mau tanya kembali, apa sih itu kebutuhan dasar manusia? Apa saja kebutuhan dasarnya manusia itu? Untuk kebutuhan dasar manusia secara terminologinya adalah kebutuhan penting yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya, dan contohnya seperti teori Maslow yang sudah pernah kita pelajari. Mungkin ada 5 prinsip atau kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan fisiologi, kasih sayang, rasa aman, penghargaan, dan satu lagi apa Ibu? Lupa saya. Pokoknya ada 5 kebutuhan dasar yang dibutuhkan manusia gitu. Terima kasih Pak. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Oke, coba kita buka dulu. Apakah benar kebutuhan dasar manusia itu ada 5? Nah, sebelum semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? Benar apa kata Pak Ben tadi, bahwasanya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan, dan yang kelima adalah penguasaan. Jadi itu benar ya kata Pak Ben tadi, bahwasanya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Dan kalau bisa kebutuhan dasar ini kita terapkan kepada peserta didik kita. Maka sebagai guru kita perlu memahami kebutuhan dasar murid. Nah, pernyataan ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kebutuhan apa yang diperlukan, yaitu kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu namanya kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua yaitu kasih sayang atau rasa diterima. Kebutuhan ini meliputi untuk tetap terhubung dengan orang lain, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kalau kebebasan yaitu mandiri, memiliki pemilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Sedangkan kalau kesenangan yaitu seperti bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, di sini ada studi kasus. Kebetulan studi kasusnya saya mengambil dari kelas saya sendiri. Makanya di situ namanya Bu Nikma, karena studi kasus ini berasal dari kelas saya, yaitu kelas 3A. Studi kasusnya adalah Ibu Nikma, guru wali kelas 3A, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Stylon. Beberapa anak telah mengeluh Stylon seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Nikma, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda,
Kira-kira apa alasan Stylon melakukan hal tersebut? Ayo coba Bapak Ibu. Oke, Ibu Yasinta. Ya, tidak, salah satunya adalah tidak membawa bekal dari rumah. Tidak membawa bekal dari rumah. Ada lagi Bapak Ibu? Kurang perhatian dari orang tua. Kurang perhatian dari orang tua. Berarti apa itu Bu kalau kurang perhatian dari orang tua? Kebutuhan apa yang diperlukan? Kasih sayang. Apalagi? Dari soal ini Bapak Ibu, apalagi yang kita temukan dari kasusnya Ibu Nikma? Bekalnya kurang menarik. Oh iya, ada kata pepatah rumput tetangga lebih hijau. Ada lagi Bapak Ibu, apa alasannya? Ada lagi? Bu Fitri? Bisa jadi karena Stylon tidak membawa bekal. Berarti apa itu yuk? Yang dibutuhkan, kebetulan apa itu yang dibutuhkan? Fisiologis. Apalagi Bapak Ibu? Tidak dikasih uang jajan, bisa jadi. Oh ya, bisa jadi ya orang tuanya kecapean, jadi bangunnya kesiangan gitu. Tapi ini hampir setiap hari Bu kejadiannya. Oke, sekarang kita lanjut. Alasan Stylon yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Stylon adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau yang disebut dengan survival. Lanjut, alasan Stylon yang kedua, jadi alasannya ada 5 ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah karena dia merasa senang temannya menjadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya tindakannya pada guru dan guru memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Stylon adalah kebutuhan kasih sayang. Berarti Stylon kurang kasih sayang, makanya dia suka mengganggu temannya. Bisa jadi ya Bu. Oke, sekarang alasan Stylon yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Stylon sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar kekuasaan. Oke, alasan yang keempat, karena dia merasa bosan. Kenapa bosan? Karena temannya tidak ada yang menghiraukan dia. Makanya bagaimana agar dia diperhatikan, yaitu tadi dengan cara dia mengganggu temannya. Dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Makanan Stylon sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Dan alasan yang terakhir adalah ia melakukan karena iseng, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Berarti Stylon sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan
kesenangan. Jadi itu tadi studi kasus tentang Stylon, bahwasanya Stylon ingin memenuhi semua kebutuhan yang ada pada dirinya, yaitu dengan cara menjahili temannya, mengambil makanan temannya. Oke, Bu. Iya, maka dari itu Bu, kita mengajarin anak-anak kita untuk selalu berbagi dan kita harus selalu menanamkan diri untuk selalu menyayangi sesama. Kan terkadang itu ada teman yang cuek ya dengan teman yang satunya karena merasa ih dia anaknya kayak gini, jadi sudah dicuekin aja kayak gitu. Makanya sebagai guru tugas kita adalah bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita untuk memiliki rasa kasih sayang dan mau berbagi kepada teman-temannya. Seperti itu, Ibu. Oh iya, Ibu. Iya. Iya benar Ibu. Studi kasus. Iya Bu, kan kebetulan ya Ibu, kebetulan 3 hari yang lalu itu kejadian. Jadi makanya di sini Stylon saya masukkan sebagai studi kasus seperti itu Ibu. Iya. Oke Ibu, kita lanjut ke posisi kontrol restitusi. Oke, sekarang saya mau tanya Ibu, apa itu posisi kontrol restitusi? Ada yang tahu? Kontrol adalah mengendalikan perilaku. Ada yang lain? Ayo. Ada yang tahu? Penerapan disiplin. Oke, lanjut Ibu Putri. Posisi kontrol restitusi. Nah, posisi kontrol restitusi menurut Diane Goosen itu ada 5. Yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Nah, posisi kontrol ini ada pada diri kita sebagai seorang guru. Sekarang kita berpikir posisi kita berada di posisi kontrol yang mana sebagai seorang guru? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Atau bisa menjadi teman? Atau menjadi pemantau? Dan atau menjadi manajer? Teman. Ada yang kelima-limanya? Alhamdulillah kelima-limanya. Pemantau. Oh, kelima-limanya. Sekarang pertanyaannya, mana yang sering kita lakukan dari kelima-limanya ini Bapak Ibu? Oh, tergantung situasi. Oh iya, jadi kita itu bisa menjadi penghukum. Kita bisa menjadi pembuat rasa bersalah. Kita juga bisa menjadi teman. Kita juga bisa menjadi pemantau. Dan yang terakhir kita bisa menjadi seorang manajer. Oke, tepuk tangan. Apa
applause buat kita semua. Nah, di sini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol restitusi di mana kita identitasnya gagal. Jika kita menjadi guru, kita memiliki posisi kontrol penghukum. Dan jika kita berada pada posisi membuat rasa bersalah, berarti di situ kita memiliki identitas gagal. Tetapi kita memiliki identitas sukses jika kita bisa menjadi teman, kita bisa menjadi pemantau, dan kita bisa menjadi manajer. Nah, sekarang tinggal kita pilih, kita mau menjadi guru yang gagal atau kita mau menjadi guru yang sukses. Sukses, oke. Nah, di sini guru berbuat menghardik. Jadi kalau kita menghardik murid, kita menunjuk murid, atau kita berceramah menunjukkan kekecewaan, itu termasuk salah satu kegagalan. Dan jikalau kita membuat alasan-alasan untuk murid-murid, menghitung dan mengukur serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan, di situ kita termasuk guru yang sukses. Itu kalau dinilai dari perbuatan. Sekarang dari perkataan. Jika kita berkata, kalau kamu tidak melakukan, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Nah, di situ juga kita gagal menjadi seorang guru. Jadi usahakan kata-kata kalau kamu tidak melakukan. Kalau bisa kata-kata itu mulai dari sekarang kita belajar untuk tidak mengeluarkan kata-kata itu untuk anak murid kita. Karena kata-kata itu adalah menunjukkan bahwasanya identitas kita sebagai seorang guru adalah gagal. Dan kata-kata apa yang menunjukkan identitas kita itu sukses, yaitu dengan lakukan demi Bapak Ibu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Atau apa peraturannya? Jadi kita tanya ke anak, apa peraturannya? Jadi anak itu menjawab. Setelah itu, apa konsekuensinya dari apa yang sudah dia perbuat? Kita tanya lagi, apa konsekuensinya? Terus apa yang kita yakini? Jadi kita menanyakan dulu kepada anak-anak kita, apa aja sih yang diyakini oleh mereka. Nah, disitulah identitas kita sebagai guru, termasuk guru yang sukses. Oke, nah sekarang posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi mulai saat ini kita usahakan kita menjadi seorang manajer buat murid-murid kita. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat menciptakan identitas positif pada diri murid tersebut. Nah, ini adalah foto pada saat saya melakukan segitiga restitusi dengan 2 siswa saya. Yang pertama yaitu kasusnya dia membuli temannya, dan yang kedua yaitu kasusnya si Igwen ini dia terlambat masuk ke dalam kelas pada saat jam setelah istirahat. Nah, di sini ada pertanyaan nih Bapak Ibu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya,
tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera di setiap awal pekan. Posisi kontrol apakah aku? Jika hemat, hormat pada bendera Sampai jam istirahat. hormat pada bendera sampai jam istirahat. Nah, posisi kontrol apakah aku? Jika kita jika kita menyuruh anak murid kita hormat sampai jam istirahat. Hukuman. Penghukum. Oke, kita lihat jawabannya. Benar, penghukum. Tepuk tangan buat kita. Pertanyaan selanjutnya. Posisi kontrol apakah aku? Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Salah. Merasa bersalah. Oke, kita lihat 1, 2. Ya, tepuk tangan. Pembuat rasa bersalah. Pertanyaan ketiga. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Posisi kontrol apakah yang ada pada diri kita? Teman. Oke, coba kita lihat jawabannya. 1, 2. Oke, benar teman. Pertanyaan selanjutnya. Posisi kontrol apakah aku? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah selesai upacara, kamu beli atribut yang tidak kamu bawa di koperasi dan jangan diulang lagi. Posisi kontrol apakah itu? Pemantau. Coba kita lihat. Nah, benar, pemantau. Selanjutnya, mungkin pertanyaan yang terakhir, posisi kontrol apakah aku? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, posisi kontrol apakah itu? Manajer. Coba kita lihat jawabannya. 1, 2, benar. Tepuk tangan buat kita semua. Iya, ternyata Bapak Ibu semuanya sudah hebat-hebat ya. Oke, selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Apakah itu segitiga restitusi? Ada yang sudah tahu? Apa itu segitiga restitusi? Erna, apa itu segitiga restitusi? Bu Komang, apa itu segitiga restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka kembali pada kelompoknya. Oke, segitiga restitusi adalah proses bagaimana mengembalikan jati diri siswa kepada kelompoknya. Oke, sekarang kita coba lihat apa sih itu segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang
orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Nah, ada 3 unsur segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang bertanggung jawab, yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi itu prosesnya ada 3. Yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi kita sebagai guru, kita harus bisa menerapkan segitiga restitusi dan menempatkan diri kita sebagai manajer. Mungkin untuk memulainya itu agak susah Bapak Ibu, tapi kita bisa mencoba mulai dari sekarang. Kita terapkan pada murid-murid kita. Nah, ini dia segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Di situ setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita ngomong sama anak-anak, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Baik kita sebagai guru atau murid-murid kita atau orang di sekitar kita, pasti semuanya pernah melakukan kesalahan. Itu adalah manusiawi. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu kata-kata juga yang harus kita ucapkan kepada anak-anak kita. Kita tidak boleh menunjuk anak-anak murid kita. Kita belajar mulai dari saat ini untuk menjadi seorang manajer. Nah, itu tadi yang menstabilkan identitas. Sekarang validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita tanyakan kepada anak murid kita, apa sih alasannya sehingga dia melakukan hal itu? Pasti mereka memiliki alasan-alasan tertentu sehingga mereka melakukan kesalahan. Dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi pertanyaan yang pertama tadi, kamu tentu punya alasan. Yang kedua yaitu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi di sini siswa kita tidak kita cecar dengan pertanyaan kita aja, tidak. Tetapi siswa kita pancing. Bagaimana? Kenapa sih dia melakukan hal itu? Pasti dia memiliki alasan. Gak mungkin tanpa alasan mereka melakukan hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Dan yang terakhir, langkah yang terakhir yang kita lakukan yaitu dengan menanyakan keyakinan kelas. Kan semuanya di dalam kelas itu pasti sudah ya membuat keyakinan kelas. Nah, pada saat kita melakukan segitiga restitusi itu, kita harus menanyakan keyakinan kelasnya. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Jadi kita tanya kepada anak-anak, keyakinan kelas yang sudah disepakati di dalam kelasnya itu apa saja? Dan mereka pasti nanti menyebutkan apa saja keyakinan kelasnya itu. Setelah itu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita pancing kepada anak-anak kita dengan menanyakan hal yang seperti itu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dan jika ketiganya ini sudah kita lakukan, berarti kita sudah sukses menjadi seorang guru yang memiliki perilaku manajer.
Ini contohnya pada saat saya melakukan restitusi kepada siswa didik saya. Nah, sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya. Siapa tahu dari Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Atau ada masukan, boleh masukan atau tanggapan atau pertanyaan atau saran, boleh, silakan Bapak Ibu. Atau Pak Bambang bisa kasih saran atau masukan atau pertanyaan? Ya, saran saja. Terima kasih pada Bu Hikmah yang sudah membawakan sebuah materi untuk kita semua. Artinya kita memang nantinya kalau kita lari ke Kombel yang mungkin seperti ini. Jadi ini juga nanti lari ke Kombel. Jadi kita sebagai teman saya rasa menerima semua. Terus dalam membawakan materi saya kira cukup jelas, dan semoga apa yang dibawakan ini juga bisa merubah kita di dalam mendidik anak-anak kita, karena sering terjadi di tempat kita seperti halnya kemarin waktu kerja bakti. Nah, yang seperti itulah yang perlu kita jaga betul-betul. Jangan sampai kita lengah, akhirnya anak kita seperti itu. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan nanti dalam membawakan materi lagi mungkin lebih mengajak kita untuk berubah. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Bambang sebagai wakil kepala sekolah. Ada lagi tanggapan atau masukan dari Bapak Ibu guru yang lain? Tidak ini. Mengenai studi kasus tadi Bu, Ibu kan cross check-nya cuma kepada siswa saja. Masukan aja, apakah Ibu sudah cross check kepada orang tua dari siswa tersebut? Karena yang Ibu sampaikan tadi hanya cross check-nya kepada siswa. Kita belum tahu kepada orang tua seperti apa. Gitu, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Untuk cross check-nya ke orang tua, kita baru WA Bu, kita belum bertatap muka. Jadi mungkin kedepannya saya mungkin bisa mengundang orang tua siswa tersebut untuk datang ke sekolah. Terima kasih Ibu. Ada masukan atau tanggapan yang lain?
Iya, Ibu. Stylon ini anaknya ini apa maksudnya? Anaknya memang selalu minta perhatian dari diri kita, dari gurunya, hampir setiap hari, Ibu. Iya. Terima kasih untuk masukannya. Mungkin cukup itu saja dari saya. Terima kasih untuk waktunya dan mohon maaf sudah mengganggu jam istirahat Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, tepuk semangat. Oke, sudah semangat semua anak-anakku hari ini? Oke, hari ini kita mau membuat keyakinan kelas. Nah, anak-anakku sudah tahu apa aja keyakinan kelas yang akan kita terapkan di kelas kita. Datang tepat waktu, sopan santun, jujur, konsentrasi, membuang sampah pada tempatnya. Oke, jadi nanti anak-anak boleh mengeluarkan pendapatnya tentang keyakinan kelas kita. Nah, nanti silakan anak-anak isikan apa yang ada di dalam pikiran kita di dalam kertas stiker note ya. Setelah kertas ini Ibu bagi, silakan anak-anakku tempel di papan yang sudah Ibu bikin, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, dari sini ada pertanyaan? Sudah jelas? Oke, sekarang Ibu bagikan dulu stikernya. Tidur ya, tidur. Ya. Silakan ditulis ya. Ayo sebelah sana. Oke. Ayo silakan ditulis ya. Yang sudah dapat silakan ditulis, selesai ditulis, simpan di tempel di papan keyakinan kelas. Oke. Tulisnya yang tinggal ya. Yang sudah selesai boleh langsung ditempel ya. Sudah? Ayo silakan yang sudah selesai silakan ditempel. Gantian ya. Sudah, Okta sudah.
Gantian ya. Oke, sudah selesai kita semua tanda tangan, berarti keyakinan kelas yang kita buat adalah sudah sah dan mulai besok kita lakukan. Oke anak-anak ibu, untuk pembuatan keyakinan kelas sampai di sini dan semoga anak-anak ibu semuanya bisa amanah untuk menjalankan dan selalu bertanggung jawab dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Mungkin hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang, Bu. Cicilia tahu nggak kenapa Cicilia dipanggil ke sini sekarang? Tidak tahu, Bu. Cicilia itu dapat laporan dari katanya kemarin Cicilia melakukan pembelian sama Aldo, benar tidak? Oke, Cicilia berbuat salah itu tidak apa-apa, semua manusia juga pernah berbuat salah. Nah, pasti Cicilia punya alasan. Alasannya apa? Kenapa kok Cicilia membeli Aldo? Karena ia mengejek-ngejek saya, tidak biasa ibu. Oke Cicilia, berarti Aldo mengejek Cicilia. Nah, sekarang ibu tanya, di kelas kita ada keyakinan kelas tidak? Apa keyakinan kelas yang ada di kelas kita? Datang tepat waktu, tanggung jawab, sopan santun. Oke, terus dari keyakinan kelas itu mana yang belum Cicilia lakukan? Sopan santun. Nah, sekarang tindakan apa yang akan Cicilia lakukan agar keyakinan kelas sopan santun itu bisa berjalan dengan baik? Saya akan berubah Oke, itu mulai kapan Cicilia akan lakukan? Oke Cicilia, jadi mulai hari ini Cicilia harus mulai
berbuat sopan santun. Jadi kita jangan lupa untuk mengindahkan yang namanya keyakinan kelas agar kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kita harus sopan kepada sesama, kita harus menghargai kepada teman-teman. Nah, Cecilia, mungkin cukup itu saja diskusi kita hari ini. Sekarang Cecilia boleh kembali ke kelas. Oke, silakan Cecilia. Siang Igwen. Selamat siang, Bu. Igwen tahu nggak kenapa Igwen ibu panggil ke sini sekarang? Tidak tahu, Ibu. Igwen, ibu dapat laporan dari guru bidang studi. Katanya Igwen terlambat masuk kelas. Benar tidak? Iya, Bu. Oke, Igwen berbuat salah itu manusiawi. Semua orang juga pasti pernah berbuat salah. Ibu pun juga pernah berbuat salah. Nah, pasti Igwen punya alasan kenapa Igwen terlambat masuk kelas. Apa alasannya? Karena di kantin sangat ramai, Ibu. Saya mendapatkan giliran terakhir. Oke, jadi Igwen mendapatkan giliran terakhir. Kenapa kok bisa Igwen dapat giliran terakhir? Karena sebelum saya membeli, saya main-main dulu, Ibu. Seperti itu. Terus Igwen merasa senang nggak dengan apa yang sudah Igwen lakukan hari ini? Enggak, Bu. Tidak. Nah, sekarang kita bahas nih masalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah ada di dalam kelas kita? Sopan, santun, dan tidak terlambat lagi, Bu. Dan tidak terlambat lagi. Terus ibu tanya, keyakinan kelas apa yang masih sering Igwen langgar atau tidak dilakukan? Bu, harus tepat waktu, Ibu. Tepat waktu. Terus Igwen mau melakukan keyakinan kelas tepat waktu itu kita mulai dari kapan? Besok, Ibu. Mulai besok. Jadi bagaimana tindakan Igwen agar Igwen tidak terlambat lagi masuk dalam kelas? Saya akan membeli dulu, Bu, sebelum main-main. Dan tepat waktu. tepat waktu. Oke, Igwen. Jadi Igwen tadi bilang mulai besok ya, tentu tidak terlambat lagi. Mulai dari besok Igwen harus selalu mengindahkan keyakinan kelas agar tidak terlambat lagi. Terus Igwen juga tidak rugi. Kenapa kok rugi? Kalau kita terlambat, kita pasti ketinggalan mata pelajaran. Oke, Igwen, diskusi kita hari ini cukup sampai di sini ya, Nak. Silakan sekarang Igwen kembali ke dalam kelasnya. Oke, silakan Igwen kembali ke kelasnya. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama, Nak. Halo, perkenalkan, nama saya Cecilia. Saya sekolah di SDN 003 Sangatta Utara. Saya senang berdiskusi untuk mencari solusi dengan Bu Nikma. Terima kasih, Bu Nikma. Halo, perkenalkan, nama saya Igwen. Saya sekolah di SDN 003 Sangatta Utara. Saya senang berdiskusi untuk mencari solusi bersama Bu Nikma. Terima kasih, Bu Nikma.